Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang maha mencukupi. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga, dan kita semua. Dan semoga kelak kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang kewajiban menjaga lingkungan hidup. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Islam merupakan agama yang menyuruh kepada kita untuk peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya peduli terhadap diri sendiri saja, tapi bagaimana kita juga harus peduli terhadap lingkungan hidup kita, yaitu dengan merawat, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup kita. Allah sangat mencintai hambanya yang mereka menjaga lingkungan hidupnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai manusia akan terjadi 3 buah interaksi, yaitu yang pertama adalah bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana hubungan manusia dengan alam atau lingkungannya. Hubungan manusia dengan Tuhannya, contohnya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hubungan manusia dengan manusia lainnya, misalnya saat kita berkomunikasi atau saling tolong-menolong, saling peduli terhadap sesama. Dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungannya, salah satu contohnya adalah bagaimana kita bisa merawat, menjaga, serta melestarikan lingkungan ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau? Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam arti ayat di atas, manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai khalifah di muka bumi,
Sebagai khalifah, manusia bertugas untuk memanfaatkan dan mengelola, serta memelihara alam ini untuk kepentingan dan kesejahteraan semua makhluknya. Di mana Islam mengajarkan agar manusia selalu menjaga lingkungan alam di mana tempat kita hidup. Maka sudah sepatutnya kita berkewajiban untuk memelihara, merawat, serta memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Bumi sebagai tempat tinggal manusia dan semua makhluk lainnya sudah dijadikan oleh Allah dengan segala rahmatnya. Sungai, gunung, laut, bukit, lembah, dan lain-lainnya diciptakan oleh Allah adalah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, dan bukan untuk dirusak. Dalam Al-Quran surat Ar-Rum, Allah berfirman di ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebagian manusia yang serakah dan merusak alam demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan dihasilkan dengan mengeksploitasi alam tersebut. Misalnya saja, hutan yang tadinya lebat, kemudian terjadi penebangan liar untuk mengambil kayu-kayunya. Maka dampak yang akan terjadi adalah hutan tersebut akan menjadi gundul dan bisa menyebabkan longsor, banjir, yang kemudian merugikan manusia itu sendiri dan makhluk lainnya. Selain itu, ada contoh lainnya, misalkan mencari ikan dengan menggunakan bom atau pukat harimau. Hasil yang didapat dengan cara tersebut memang banyak, tapi apa yang terjadi, dampak kerugian yang dihasilkan juga banyak. Banyak terumbu karang yang rusak, sehingga ekosistemnya lama-kelamaan akan menjadi punah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, walaupun manusia sebagai khalifah yang diberi kuasa untuk mengelola dan memanfaatkan alam, perlu diketahui bahwa kedudukan manusia dan alam adalah setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus menjaganya, menghargai dan memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya. Di mana dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup ini ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama adalah melakukan reboisasi pada hutan yang gundul. Kemudian kedua, membersihkan lingkungan sekitar dan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai manusia yang diberikan akal dan kemampuan oleh Allah, kita harus bisa memanfaatkan dan mengelola alam dengan baik dan bijaksana. Kita juga harus bisa menjaga, merawat, memelihara
dan melestarikannya dengan baik. Tidak mengeksploitasi dan merusak alam secara berlebihan. Karena semua itu akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Alam harus terjaga keseimbangannya, supaya tentunya dapat diwariskan kepada anak cucu kita nanti. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang peduli terhadap lingkungan hidup kita, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan menjaga lingkungan hidup ini akan menjadikan alam ini akan bisa memberikan manfaat yang banyak tentunya bagi kita, bagi manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.